Bab 1445. Kakak keempatmu adalah Erik Qin. Erik hanyalah merupakan anggota dari klan yang tidak dikenal dan sebaliknya Ginting merupakan calon Kaisar Qin di masa depan. Ginting lalu memperhatikan penampilan Erik dan mengingatnya di dalam pikirannya. Ginting lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan penuh amarah. Cindiana hanya menggelengkan kepalanya dan sedikit kecewa akan hal ini. Dia lalu melirik ke arah Erik yang ada di sisinya. Dia tentunya tahu kalau identitas Erik tidaklah tinggi, karena dia sudah mengenal semua sosok jenius yang ada di keluarga Qin, namun dia tidak pernah melihat Erik sebelumnya. Namun Cindiana tidak memperdulikan hal tersebut. Meskipun Erik merupakan kultivator tanpa partai, Erik tetap saja mampu menunjukkan kemampuannya yang hebat itu. Dia berbeda dengan Ginting yang selalu mengandalkan keluarga Qin. Di dalam hatinya, identitas Erik tidaklah penting, karena ia tahu kalau Erik memiliki kemampuan yang sangat hebat. Tuan Qin, aku sama sekali tidak menyangka kalau kamu merupakan bagian dari keluarga Qin. Aku belum mengucapkan terima kasih kepada kamu setelah kejadian waktu itu, kata Cindiana dengan tersipu malu. Setelah beberapa saat, Cindiana mulai sadar kalau semua aksi yang ia lakukan tadi sedikit berlebihan. Dia tidak tahu apakah Erik akan memandang buruk dirinya atau tidak. Oh iya, semua aksi yang aku lakukan saat ini mungkin akan merepotkanmu nanti. Cindiana merasa sedikit bersalah setelah menyadari tatapan dari para kultivator yang ada di sisinya. Tidak apa-apa, mereka hanya menatap saja. Untuk apa kamu menghiraukan mereka? Kata Erik sambil tersenyum. Benar, bagaimana mungkin kamu menghiraukan orang-orang kecil seperti mereka? Kata Cindiana setelah merasa lega. Jika Erik tidak begitu mementingkan hal ini, maka Erik seharusnya juga tidak akan mementingkan segala aksi yang dilakukan oleh Cindiana tadi. Cindiana juga terpikir kembali akan masa di mana Erik melawan Maple dan beberapa orang lainnya. Erik bahkan mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah mengobrol selama beberapa saat, Cindiana pun hendak meminum teh. Ketika ia menegakkan kepalanya, dia seketika menyadari seorang wanita sedang duduk di sisi Erik dengan kondisi mata melotot dan mulut terbuka lebar. "Nana, kenapa kamu ada di sini?" tanya Cindiana dengan terkejut. "Kak Cindiana, kamu baru saja menyadari keberadaan aku?" tanya Nana dengan tidak berdaya. Nana sudah berada di tempat itu sejak tadi, namun Cindiana hanya memfokuskan tatapannya pada Erik dan itu merupakan alasan Cindiana tidak menyadari keberadaan Nana. "Aku ada di sini karena kakak keempatku." Nana lalu tersenyum sambil menunjuk ke arah Erik. Cindiana terbengong setelah mendengar hal ini. "Kakak keempat? Kakak keempat kamu adalah Tuan Erik." Erik adalah putra dari Kaisar Qin dan Cindiana sama sekali tidak terpikir akan hal ini sebelumnya. Jika Erik benar merupakan putra dari Kaisar Qin, mengapa dia bisa duduk di area ini? Namun Tuan Qin, Erik duduk di tempat ini karena dia belum diakui dan diperkenalkan oleh keluarga Qin. Ditambah lagi sikap paman kedua yang begitu keterlaluan. Nana lalu tersenyum dan kembali berkata, "Kak Cindi, aku sudah mengerti sekarang. Ternyata pria yang kamu ceritakan selama ini adalah kakak keempatku. Hei bocah, jangan bahas hal ini lagi." Wajah Cindiana terlihat begitu memerah dan ia merasa begitu malu saat ini. Dia tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Pagi tadi, dirinya baru saja menceritakan begitu banyak hal baik tentang pria yang ia tunggu-tunggu itu kepada Nana dan ia terlihat begitu mengagumi pria tersebut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau pria yang ia kagumi itu adalah kakak keempat dari Nana. "Kakak keempat, kamu sangatlah hebat. Tidak heran mengapa kamu terlihat begitu santai ketika menatap Kak Cindi tadi. Ternyata kamu telah mengenalnya sejak awal," kata Nana melalui teknik transmisi suara. "Bersemangatlah, jadikan Kak Cindi menjadi kakak iparku yang keempat."
Gadis tercantik di dinasti Qin itu layak menjadi milikmu. Apa yang sedang kamu katakan, bocah kecil? Erik merasa begitu tidak berdaya dan kembali berkata, bukankah aku sudah berkata kepadamu kalau aku sudah menyukai orang lain? Namun jika dilihat dari kemampuanmu saat ini, kamu kemungkinan bisa menjadi Kaisar Qin di masa depan. Tidak masalah bagimu untuk mencari beberapa istri lainnya nanti. Nana berpikir sangatlah jauh. Erik merasa begitu tidak berdaya dan memutuskan untuk tidak berbicara dengan Nana lagi. Tidak lama kemudian, Zain pun menghampiri mereka sambil tersenyum. Dia juga merasa sedikit terkejut akan kondisi yang ada saat ini. Sebelumnya, dia merasa begitu khawatir akan pria yang disukai oleh putrinya itu. Namun dia tidak menyangka kalau pria itu adalah Erik. Zain pun merasa tenang setelah mengetahui hal ini. Mungkin orang lain tidak mengetahui hal ini, namun Zain tahu kalau Erik merupakan sosok yang rendah hati dan memiliki kemampuan paling kuat di antara orang-orang yang ada di tanah leluhur keluarga Qin ini. Dia merasa begitu bangga akan putrinya yang hebat dalam hal memilih pasangan. Tidak lama kemudian, acara ini pun dimulai. Filbert lalu berjalan ke atas pentas untuk memulai acara tersebut. Erik sama sekali tidak tertarik untuk mendengar apa yang sedang dikatakan Filbert. Setelah itu, Filbert mulai memperkenalkan klan-klan yang kembali ke keluarga Qin kali ini. Setelah diperkenalkan kepada semua orang, orang-orang tersebut pun sah menjadi bagian dari keluarga Qin. Tidak lama kemudian, Filbert mulai mengumumkan hasil pengujian kemampuan dan juga hadiah-hadiah yang akan diberikan. Terdapat senjata berharga, pil mujarab dan juga teknik-teknik lainnya serta koin roh. Ini semua dianggap sebagai hadiah perkenalan dari keluarga Qin kepada setiap pemenang. Filbert sangatlah keterlaluan, dia bahkan duluan memperkenalkan kakak keempat dan sekelompok orang itu sebelum memperkenalkan klan Barbarian. Tujuan dia melakukan ini adalah agar informasi klan Barbarian dapat menutupi informasi kepulangan kakak keempat. Kata Nana dengan penuh amarah. Tidak apa-apa, informasi kepulanganku tidak akan tertutupi oleh informasi lainnya. Kata Erik sambil tersenyum. Dennis kembali dikejutkan oleh sikap Erik yang penuh percaya diri itu. Meskipun Filbert melakukan begitu banyak hal yang menjengkelkan, namun ia masih belum melakukan hal yang tergolong keterlaluan. Filbert mengumumkan informasi kepulangan Erik di akhir dan bagaimanapun juga informasi tentang Erik tidak lagi mampu diubah. Erik tetap saja merupakan putra dari Kaisar Qin. Jika Filbert tidak mengumumkan hal ini di depan umum, maka dia sama saja sedang menentang Kaisar Qin. Ketika Filbert memanggil nama Erik, Erik pun berdiri dan berjalan ke tengah-tengah istana. Semua orang pun menatap ke arah Erik, terutama orang-orang yang tadinya merasa penasaran akan identitas Erik. Putra keempat dari Kaisar Qin. Erik merupakan keturunan dari Kaisar Qin yang hilang dalam 10 tahun belakangan ini. Semua orang yang ada di tempat ini tidak tahu di mana Kaisar Qin berada dan kemana Kaisar Qin pergi pada waktu itu. Namun jika dilihat dari kondisi Erik yang tidak pulang selama hampir 30 tahun, kemungkinan besar ibunya juga merupakan sosok yang tidak begitu hebat. Oleh karena itu, kebanyakan kultivator tetap saja menatap Erik dengan tatapan yang penuh hina. Cindiana bahkan menolak Ginting hanya karena sosok seperti ini. Erik, ini adalah senjata berharga yang dipilih khusus untuk kamu. Setelah memperkenalkan Erik kepada orang banyak, ia pun memberikan sebuah pedang panjang kepada Erik. Erik lalu tersenyum dingin setelah melihat pedang tersebut. Pedang tersebut merupakan pedang kuno dan jika dilihat dari kualitas pedang ini, Erik juga memiliki pedang yang sama sebanyak 500 hingga 600 pedang di dalam ruang penyimpanannya. Tujuan Filbert melakukan ini adalah untuk mempermalukan Erik dan menunjukkan kepada semua orang kalau dirinya memiliki kedudukan yang tinggi di keluarga Qin. Namun apakah Filbert perlu melakukan semua ini?
Erik merasa kalau Filbert tidak mempercayai kemampuan yang ia miliki dalam menjalani ujian waktu itu. Erik juga tidak akan menerima pedang ini. Dia akan merasa dihina jika ia menerima pedang tersebut dan ini juga akan berdampak pada ayahnya. Hahaha, ini sangatlah lucu. Kamu bahkan berani memberikan pedang yang tidak berguna itu kepada adik keempatku. Bersambung.